Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia alias Tiadi dari kelompok 15. Di sini saya akan menampilkan 3 wawancara mengenai UKM STIKE PPNI Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia alias Tiadi dari kelompok 15. Izin dengan kakak siapa? Saya Nataisha Mutiara Rosidian dari tingkat 2A. Untuk UKM-nya UKM KPK Divisi Pengmas. Baik, Teteh, di sini saya akan bertanya mengenai struktur organisasi KPK itu bagaimana? Pertama ada ketua, wakil ketua, bendahara, ketua, sekretaris, terus ada divisinya tuh ada Pengmas, ada masyarakat yang anggotanya saya sendiri, terus pendidikan, terus yang bagian siap-siap obat di KPK dan sebanyak lagi, banyak banget. Baik, program kerja apa saja dan seperti apa? Untuk program kerjanya, kita tuh kemarin ada donor darah, Hospice Natalis PPNI. Terus udah itu kita juga ada untuk divisi aku, Pengmas sendiri ada penyuluhan PSD sama Posyandu. Nah, terus ada kolaborasi sama kampus lain. Jadi selain itu kita juga selalu jadi tim medis kehamilan dari kampus lain supaya kerjasama gitu. Sama terakhir ada latihan gabungan sama Rajawati, UBK, terus STIKE. Lalu bagaimana UKM KPK ini membangun jaringan kerjasama dengan organisasi lain baik dalam maupun luar kampus? Oke, untuk dari dalam kampus kemarin kita yang LDKO itu kan penentuannya antar UKM ya, kita juga ikutan. Terus untuk di luar kampusnya seperti yang udah aku bilang tadi tuh ada lagap, terus ada kita tuh selalu ada kerja sama kampus lain. Terus rencana juga untuk kegiatan Pengmas minggu depan setelah UTS ini ada penyuluhan KSD sama Posyandu. Tadinya tuh kita mau kerjasama sama UKM dari kampus lain gitu. Kemarin terakhir juga ke Golban tim medis di salah satu kegiatan mereka. Berarti sangat berdampak banget ya bagi masyarakat. Lalu jenis konflik apa yang paling sering terjadi di UKM dan bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau untuk konflik biasa perbedaan pendapat. Untuk cara mengatasinya kita tuh komunikasi. Nah, itu komunikasi kunci ya. Komunikasi. Jadi di KPK tuh kita selalu musyawarah, diomongin gitu. Terus itu kita tuh kalau misalnya mengalami perbedaan pendapat, kita untuk menentukan satu keputusannya tuh kita ambil lewat voting biasanya gitu. Lalu apa kunci utama dalam membangun organisasi KPK ini dengan solid dan kompak? Kalau untuk membangun organisasi yang solid, pertama kita komunikasinya harus berjalan gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh kita omongin. Kebetulan di KPK juga gitu. Kalau misalnya kita ada apa-apa diomongin gitu. Terus untuk KPK sendiri selalu ngadain pertemuan di mana pertemuan itu kita dikasih materi. Terus kita tuh dibagi kelompok. Contohnya kayak kemarin tuh ada materi balik wilayah itu
kalau misalnya bentrok sama UKM lain, kalau aku sendiri cara membagi waktunya kita nentuin dulu lebih butuh di mana gitu. Aku tuh lebih dibutuhin di UKM A atau di sini gitu. Terus sama kontrak waktu siapa acaranya lebih dulu yang mana nih. Biasanya kalau misalnya di grup ada rapat besok dari jam 2 sampai jam 3, terus itu teh nge-DM itu misalnya jam 8 malam, terus jam 9 malamnya dari KMB baru nge-WA. Nah aku memprioritaskan yang duluan ya kasih informasinya. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya membangun jejaring yang autentik dan berdampak itu seperti apa? Kalau misalnya itu kita banyak collab sama yang seperti yang aku katakan tadi. Iya, kita tuh banyak collab sama kampus lain. Karena banyak jadi panggilan gitu buat tim medis kampus lain, dari Polban, UIN kemarin tuh. Terus kita juga ngadain latgab sama itu kalau misalnya jejaring yang bisa berdampak, kita tuh ngadain yang namanya ini apa sih, dari mengundang materi dari luar atau dari kampus lain? Dari luar, iya bisa gitu. Mungkin teh untuk wawancaranya ini cukupkan saja ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mohon maaf juga bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Terima kasih ya teh. Baik teteh, di sini mungkin aku ada sedikit inovasi buat teteh, yaitu membantu relawan muda yang kreatif, peduli dan siap mengerti. Nanti inovasinya aku sampaikan ke setelah ya. Terima kasih ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia alias Tiadi dari kelompok 15. Dengan kakak siapa? Aku dengan Lilis. Halo Teh Lilis. Hai. Di sini aku mau mewawancarai. Sebelumnya Teh Lilis dari UKM apa? Aku dari UKM Meninggal. Meninggal itu seperti Tarian gitu, ada tradisional, modern, dan juga dance. Oke. Mau tanya juga Teh, kalau struktur organisasinya di UKM Meninggal ini kayak gimana? Mungkin seperti struktur organisasinya seperti sama organisasi lainnya, seperti ada ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris 1-2, bendara 1-2, kayak humas gitu. Lalu program kerjanya ada apa aja sih dan seperti apa? Oke, untuk program kerja di Uninggali mungkin kita kayak selalu ngadain 2 minggu sekali atau sebulan sekali buat latihan juga. Kemudian kalau ada acara-acara wisuda gitu, Uninggali selalu ngisi di acara pembukaan. Kemudian kalau ada event-event kayak dance dari luar kampus lain, Uninggali selalu ngadain. Lalu faktor apa sih yang bisa mendorong Teteh masuk ke UKM ini? Oke, alasan aku masuk Uninggali ya lebih tepatnya, aku tuh kayak pengen nyoba hal-hal baru juga, karena aku juga kayak suka kayak tradisi kayak silat sama nari gitu. Apa namanya, di PPN juga kan ada tuh Uninggali. Aku kayak Baik Teh, sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM ini seperti apa? Oke, untuk menyikapi konflik yang ada di UKM mungkin kayak kita dalami dulu apa sih masalah yang terdapat di UKM tersebut, konfliknya seperti apa. Kemudian untuk yang selanjutnya kayak kita ajak bermusyawarah bagaimana cara mengatasinya, kemudian cara solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, lalu Teh, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan keluarga dalam UKM? Oke, untuk manajemen waktu mungkin dari fokus ke akademik sama non akademik, kayak dua-duanya itu penting ya, tapi dahulukan yang lebih penting. Misalnya kayak ada nih kerja kelompok satu matkul, kemudian ada juga rapat di UKM. Nah, jadi kayak kita fokuskan dulu, utamain dulu yang akademik seperti itu. Kemudian kalau ada waktu, masih ada sisa waktu, kita ke rapat gitu. Kemudian untuk kekeluargaan mungkin saling ngerangkul ya, tidak membeda-bedakan antara yang tua dan yang muda. Mungkin Teteh untuk wawancaranya dicukupkan saja. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak ya Teh. Oke, mungkin Teteh di sini saya akan memberikan kata-kata inovasi untuk Uninggali, yaitu gerak irama, wujudkan makna. Oke, terima kasih ya.
dari UKM UPM atau unit protokoler mahasiswa. Oke teh, mau tanya teh, program kerja di UPM nih apa aja sih? Oke, seperti yang teman-teman ketahui mungkin pada saat PKKMB, program kerja dari UPM tersendiri itu biasanya nge-MC atau nggak, kalau nggak salah buat tahun ini ada program dari ketumnya itu ada beauty class. Buat teman-teman yang suka beauty boleh join UPM. Oke teh, lalu bagaimana sih membangun organisasi yang solid dan adaptif itu? Oke, untuk membangun organisasi yang solid tentunya kita harus punya rasa percaya kepada sesama anggota agar kekompakan bisa terjalin. Nah, rasa percaya itu bisa dijalin ketika kita punya bonding yang tinggi gitu. Oke teh, lalu untuk kayak membangun jejaring yang autentik dan berkelompok itu seperti apa sih teh? Oke, untuk membangun jejaring atau relasi di UPM tersendiri kita sudah mengikuti KPM atau Korps Protokoler Mahasiswa yang dimana itu adalah gabungan-gabungan unit protokoler mahasiswa di berbagai universitas, dan hal tersebut bisa berdampak kepada diri kita sendiri karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang inspiratif dan itu memberikan dampak baik untuk kita sendiri gitu. Oke deh. Lalu teh kan di UKM pasti ada nih konflik. Nah, itu tuh cara menyelesaikannya sebagai bagaimana dan konflik apa sih yang sering muncul? Oke, kalau di UPM tersendiri aku belum menemukan konflik tersebut, tapi kalau ditanya di berbagai organisasi pastinya punya konflik. Nah, konfliknya aku biasanya yang aku temui selalu miskomunikasi. Nah, cara mengatasi miskomunikasi ini adalah tentunya pakai komunikasi lagi. Nah, untuk menjalin komunikasi tersebut atau misalnya ada konflik nih dari komunikasi tersebut, kita harus mendengarkan dari dua belah pihak biar nggak ada kesalahpahaman. Oke teh, bagaimana sih cara memanage waktu antara UPM dengan waktu belajarnya teh? Oke, biasanya kalau aku cara mengaturnya, karena UPM ini tidak terlalu sibuk, jadi aku bisa selalu mengutamakan akademik aku. Nah, ketika di UPM mempunyai job desk untuk MC, biasanya UPM selalu nanya siapa nih yang free hari ini, jadi tidak mengganggu akademik kita gitu. Oke teh, mungkin untuk wawancaranya dicukupkan saja. Ini aku bakalan ngasih mode inovasi untuk teteh atau UPM gitu. Mahasiswa adalah pelindung masyarakat yang turun ke jalan memperjuangkan aspirasi bersama. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.